بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah, fattaqullaha haqqa taqwah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Hasanah, Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram menurut PBNU tahun 1448 Hijriah. Kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat salam kita mohon kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah, dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali tetap beragama Islam. Kaum muslimin, sebelum khutbah dilanjutkan, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan karena suaranya rusak. Suara saya sedang terganggu membran suaranya ini. Mudah-mudahan tetap bisa dimengerti bahwa ajaran Islam itu meliputi 3 aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Atau bahasa lainnya adalah akidah, syariah, dan akhlak. Dasarnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, dan jangan kalian mengikuti
langkah-langkah setan. Karena setan itu betul-betul musuh yang nyata bagi kalian. Selain ayat ini, untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah juga didasarkan atas hadis Ibnu Umar atau hadis Umar Ibnul Khattab yang terkenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril pernah menjelma manusia berbaju putih, serba putih, berambut ikal, dan langsung menghadap Rasulullah dengan menyatakan atau bertanya tentang 3 hal: iman, Islam, dan ihsan. Yang bahasa berikutnya adalah akidah, akhlak atau akidah, syariah, dan akhlak. Ilmu akidah namanya ilmu tauhid, ilmu syariah namanya ilmu fikih, dan ilmu akhlak namanya ilmu tasawuf. 3 disiplin ilmu ini, ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, wajib difahami oleh semua kita, setidaknya yang mendasar-mendasar. Antara lain praktiknya hari ini atau mungkin kemarin, tergantung keyakinannya, tergantung kalendernya. Bagi yang menetapkan bulan Muharram jatuh hari Selasa, maka hari ini adalah tanggal 11. Tetapi kalau PBNU menetapkan hari tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Rabu waktu itu, maka sekarang hari ini baru tanggal 10. Dan pada tanggal 10 inilah Rasulullah dan juga para sahabat melaksanakan puasa sunnah, namanya puasa hari Asyura. Dari kata-kata Asyura ini pula orang Jawa lebih mengenal bulan Muharram dengan bulan Syuro, bulan yang diyakini sampai hari ini sebagai bulan yang wingit, yang gawat keliwat-liwat, wingit kepati-pati. Orang Jawa tertentu tentunya takut mempunyai hajat, mau mendirikan rumah takut, mau menyurati anak takut, mau hajatan takut, mau bepergian pun ada yang masih takut karena hari Asyura, karena bulan Syuro. Dan memang menurut informasi para mu'arikhin, para ahli sejarah, bahwa tanggal 10 Muharram ini terjadi beberapa peristiwa besar. Antara lain diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dimakan ikan tetapi selamat, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Lalu yang mengenaskan, peristiwa Karbun dan Balak yang terkenal dengan tragedi Karbala itu pun terjadi pada 10 Muharram. Dan itulah orang-orang ada yang mengkeramatkan, termasuk mengkeramatkan tahun baru Islam ini dengan mencuci keris dan lain-lain. Tentu kalau masih berbau kemusyrikan sebaiknya ditinggal. Tetapi kalau hanya ritual semata-mata, tradisi, maka silahkan. Yang penting akidah jangan terkontaminasi, akidah jangan sampai rusak. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, kita sebagai orang Islam yang sudah kuat akidahnya, yang justru untuk lebih memahami kembali
sebagian besar kaum muslimin meyakini atau menganggap hari ini atau mungkin juga sudah kemarin sebagai hari anak yatim. Kenapa? Karena kenyataannya dengan terjadi berbagai peperangan termasuk tragedi Karbala menimbulkan banyak anak-anak yatim, menyebabkan banyak anak-anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, khususnya bapaknya, dan itulah kemudian ada santunan. Walaupun santunan terhadap anak yatim sampai dirangkai dengan istilah ngelus kepala anak yatim. Ini ngelusnya jangan salah. Sebagian masih salah ngelusnya. Ngelus kepala anak yatim jangan dari jidat ke belakang, tetapi eluslah dari kepala bagian belakang lalu ke depan, tangan kita bablas menuju saku kita, ngambil amplop dikasih. Itu maksudnya. Ngelus anak yatim jangan diuyak-uyak kepalanya tanpa ada santunan. Lalu kalau mau menyantuni, jangan anak yatim dipajang di panggung dari acara pertama sampai acara terakhir, sampai pada melintir itu anak-anak, kasihan. Jadi jangan begitu caranya, tetapi panggil saja atau kita justru datang ke tempatnya untuk diberikan santunan. Kalaupun mau dipanggil ke masjid misalnya, begitu menerima amplop, kalau perlu suruh pada pulang, nggak usah nungguin acara. Itu antara lain yang kemudian dilakukan di berbagai tempat sebagai penghormatan kita kepada anak-anak yatim, karena Rasulullah bersabda bahwa ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha kahataini, saya bersama pengasuh anak yatim akan ada di surga seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah ini. Itulah Rasulullah isyaratkan mengenai santunan terhadap anak yatim, dan ini kita ada pada bulan-bulan mulia untuk beramal kebaikan. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak harus ada dalam diri kita, walaupun tidak harus dikuasai betul. Karena kalau orang awam yang penting akidahnya benar. Jangan mencampur-campur dengan kemusyrikan, jangan mencampur-campurkan dengan tahayul, dengan tatoyur, dan dengan hal-hal lain yang tidak logis dalam agama. Karenanya kita harus betul-betul terus meningkatkan pengetahuan keagamaan kita agar kita semakin mantap dalam berakidah dan agar kita semakin faham dalam bersyariah, serta kita semakin sesuai dengan anjuran ilmu tasawuf, akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk, akhlak kepada khaliq, juga akhlak kepada makhluk, makhluk yang hidup maupun yang tidak hidup. Makhluk hidup maksudnya adalah manusia dan juga hewan. Manusia yang paling dekat pada kita adalah keluarga, dan yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik adalah ibu kita yang telah melahirkan kita, dan kita wajib untuk birrul walidin. Mudah-mudahan khutbah singkat dalam suara yang tertatih-tatih ini ada manfaat dan bisa difahami, dan juga mudah-mudahan kita semuanya terus bisa meningkatkan keberimanan kita dan juga pengetahuan kita dalam beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh,
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa ayyadahu bil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.